Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anak-anakku yang ibu cintai dan ibu sayangi? 10B dulu ya, sekarang mah kelas 11. Mau namanya Ummu Kulsum, mau apapun ya, nanti kalian putuskan. Nah, langsung aja ya biar videonya singkat. Ibu akan menjelaskan materi kita untuk penguatan karakter siswa. Nah, judul materinya adalah Suasana Baru Belajar Kekinian oleh Saleh Nugraha, MPD. Nah, biodata beliau yaitu adalah Pak Saleh Nugraha Haryadin, lahir di Bandung 22 Mei 1987, alamatnya Cibeber, Cimahi, istrinya Arti Hapsari dan anaknya Arsyila dan juga Amira. Sedangkan moto beliau adalah lakukan yang terbaik detik ini juga ya. Jadi jangan pernah menunda kebaikan selagi kita masih diberi kesempatan, diberi umur, diberi kesehatan, diberi kesempatan pokoknya ya. Nah, kita harus lakukan kebaikan detik itu juga ya. Jadi jangan pernah menunda pekerjaan. Nah, terus riwayat pendidikan beliau di SDN 3 Padalarang, SMPN 3 Padalarang, SMN 1 Padalarang, S1-nya di Universitas Pendidikan Indonesia dengan jurusan matematika, S2-nya di Universitas Pendidikan Indonesia jurusan matematika juga ya. Terus adapun pengalaman pekerjaan beliau yaitu dimulai dari 2010 sampai 2020 beliau sudah bergabung dengan Fitra Insani. Dimulai dari jadi guru pendamping, jadi wali kelas di kelas 11 dan wali kelas 12, terus kepala SMA Islam Terpadu yang pertama kali adalah beliau, yaitu tahun 2014 sampai 2016. Jadi beliau itu adalah perdana kepala sekolah saat itu ya. Terus ada lagi tahun 2017 sampai 2019 diamanahi sebagai wali kelas 12 SMA Islam Terpadu Fitra Insani. Terus tahun ini beliau diamanahi sebagai kepala sekolah SMK Informatika Fitra Insani. Alhamdulillah ya, semoga beliau bisa meningkatkan lagi prestasi yang sudah ada sebelumnya. Amin. Nah, terus langsung aja. Nah, stories now. Stories itu adalah kepanjangan dari Success to Reach Education Behavior and Skill. Sukses mencapai lingkungan belajar dan keterampilannya ya. Jadi kalian meskipun belajar dari rumah diharapkan juga menciptakan lingkungan pendidikan, maksudnya education pendidikan ya, lingkungan pendidikan. Jadi nggak selama di sekolah aja tapi di rumah juga ya. Nah, terus bahan diskusi kita pada materi ini adalah pertama landasan BDR, kedua karakter peserta BDR, kunci sukses BDR, serba-serbi BDR. Apa sih BDR itu? BDR adalah apa? Ada yang tahu? Belajar dari rumah ya. Nah, BDR itu apa? BDR adalah belajar dari rumah. Nah, ini kita lihat ya, ada perbedaan beberapa dari BDR dengan di kelas. Nah, pertama suasana belajar di kelas. Kalau di kelas itu belajarnya kan ini ya, melihat memperhatikan guru di depan, terus kalian di atas meja masing-masing, terus mengamati gurunya kan ya, memahami gitu. Jadi ada kegiatan tatap muka. Terus sedangkan kalau di suasana belajar di rumah atau BDR, kalian itu bisa sih tatap muka dengan gurunya tapi secara online. Jadi nggak langsung meet gitu ya, tapi masih virtual gitu ya, maya, nggak secara nyata. Nah, keuntungannya apa dari belajar di kelas? Berarti kita lebih leluasa gitu kan ya, lebih jelas dan lebih inilah, maksudnya lebih leluasa bertanya kepada gurunya kalau nggak paham atau nggak tergantung sama koneksi internet gitu kan ya. Nah, terus kalau di rumah ya emang sih ada beberapa kelemahannya, tapi kalian karena dari rumah itu jadi lebih mandiri ya nggak, lebih mandiri dalam mencari ilmu pengetahuan. Terus yang kedua, kalian lebih melek dengan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kalian bisa Zoom, bisa Webex, bisa apalagi Classroom, bisa pokoknya banyak aplikasi yang sekarang kalian mulai bisa kuasain gitu kan ya.
Nah, terus kalian bisa lebih leluasa untuk search di Google, materi internet gitu kan ya, materi di internet maksudnya. Nah, jadi kalian pengetahuannya secara global lebih terbuka gitu kalau misalnya dia dalam jaringan, karena emang koneksinya butuh internet gitu kan ya. Nah, emang sih harus modal gitu ya, jadinya kalian lebih boros kuota, tapi insya Allah gitu kan. Kan ininya apa sih namanya, jadi uang jajannya dipakai ke situ nggak apa-apa lah ya, terus sama uang ongkos minyaknya jadi dialihkan ke kuota, ke internet. Terus adapun perbedaan media pembelajarannya, kalau di kelas itu ya papan tulis, proyektor gitu kan ya, atau speaker. Nah, sedangkan di rumah kalian medianya yaitu berupa HP, laptop, internet, kamera, dan lain sebagainya. Terus kalau dia ininya bahan ajarnya buku, masih bisa kan ya kalian bawa buku ke rumah. Nah, masih bisa. Kalau di daring lebih enaknya sih media elektronik, ya nggak sih, sumber belajarnya itu banyak gitu di elektronik, apapun yang kalian cari ada terjawab sama Mbah Google. Oke. Nah, terus selanjutnya adalah landasan BDR. Apa sih landasan BDR? Kenapa kita harus ada BDR? Nah, kita bikin BDR ini jadi nggak semata-mata karena keinginan sekolah aja gitu kan ya, atau karena permintaan dari siswa atau orang tua siswa, tapi ada landasannya kenapa kita belajarnya dari rumah. Yang pertama adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2010. 2020, maaf ya. Nah, terus kenapa ada keputusan Presiden RI yang ini ya, menyuruh kita untuk belajar dari rumah. Nah, itu karena apa? Ada yang tahu? Yaitu pandemik coronavirus disease atau COVID-19 ya. Nah, jadi untuk keselamatan dan kesehatan kalian, karena saat ini juga belum terjamin kalau COVID itu udah bersih gitu ya. Jadi apalagi siswa atau apalagi anak SD ya, nah sulit untuk menerapkan protokol keselamatan. Maka untuk keselamatan dan kesehatan kalian, maka beliau mengeluarkan keputusan untuk belajar dari rumah. Terus ada juga PP nomor 17 tahun 2010. Terus ada Peraturan Menteri Pendidikan nomor 33 tahun 2019, Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0301 Menkes 363 2020, dan yang terakhir adalah Surat Edaran dari Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 423 garis miring 8614 dan seterusnya. Jadi udah banyak landasan hukum yang meminta kita semua seluruh Indonesia ya, apalagi yang zonanya masih merah, itu untuk belajar dari rumah. Kalau zona hijau masih memungkinkan untuk ke sekolah ya. Nah, tapi kalau di Jawa Barat itu, apalagi di Bandung Barat itu katanya masuk ke zona ini ya, masih kuning ya, masih kuning kalau nggak salah. Nah, selama dia belum zona hijau, itu dilarang untuk melakukan aktivitas di sekolah. Jadi makanya kita belajar dari rumah. Jadi karena landasan itu, maka belajar dari rumah masih berlanjut ya dari sebelumnya. Selanjutnya adalah karakter peserta didik. Karakter itu apa? Karakter itu kayak kepribadian ya, peserta didik BDR. Nah, jadi macam-macam kalau selama BDR yang kemarin ya. Ada yang dia hilang gitu, nggak tahu kemana, hilang aja, atau nggak responsif, ditanya gurunya diem aja, di grup teh sepi pisan padahal ada gurunya teh nanya gitu. Nah, jadi kita sebagai ini pendidik tahu gitu karakter peserta didik kalau belajar dari rumah. Mudah-mudahan kalian bisa ini ya, lebih responsif lagi, lebih semangat lagi, lebih disiplin lagi waktunya. Meskipun dia belajar dari rumah online, tapi kalian juga harus hadir tepat waktu. Nah, pertama, kondisi fisik dan psikis belum siap. Nah, maksudnya di sini nih, ada beberapa teman kita yang belum siap, misalnya belum terlalu melek gitu sama teknologi.
Kadang beberapa kekurangan kayak misalnya agak gaptek mungkin ya, tapi anak zaman sekarang mah lebih aktif gitu daripada yang tua ya, lebih tahu lah sama teknologinya. Yang pertama kayaknya udah ini kalau masalah teknologinya, mungkin fisiknya yang belum siap ini karena dia terbiasa untuk ditatap langsung atau diarahkan gitu ya, diomongin secara langsung, kamu harus ini, mungkin harus ngelihat atau melihat wujud nyata dari gurunya gitu. Nah selama BDR kan nggak ngelihat nyata gitu ya, jadi kadang ada yang terlalaikan, mungkin dia merasa nggak tahu kok ibunya gitu ya mungkin. Nah jadi macam-macam lah siswa itu ya, jadi psikisnya itu belum siap, dia itu belum merasa mandiri lah, belum bisa memanajemen diri sendiri. Terus yang kedua, kondisi fisik siap tetapi psikisnya belum siap. Nah itu berarti yang tadi ya, dia itu fisiknya udah siap ya, udah melek sama teknologi, udah canggih lah pokoknya. Udah punya semua peralatan, udah punya laptop, internet, HP yang canggih, tapi dia psikisnya belum siap. Misalnya dia kayak masih HP-nya teh kayak harusnya belajar tapi dia malah main game online atau malah apalah gitu ya, jadi dia belum bisa yang sama kayak tadi, manajemen dirinya belum kuat. Terus yang ketiga adalah kondisi fisik belum siap tetapi psikis siap. Nah misalnya kayak fisiknya dia nggak punya laptop atau nggak punya HP atau kuotanya habis, tapi dia psikisnya siap, dia mau belajar gitu, tapi keadaannya sumber dayanya itu kurang gitu. Nah ini yang ketiga ini, kalau misalnya kalian dalam keadaan kayak gitu, kalian boleh informasikan ke guru atau ke wali kelasnya, jadi supaya wali kelasnya tuh nggak mencariin gitu kemana si anak ini ya gitu. Jadi kalian harus informasi, boleh minjam dulu telepon mamanya, SMS boleh gitu ya, tanyain, Bu gimana ya selanjutnya saya gini, siapa tahu dikasih solusi sama gurunya ya, nggak dikasih kuota atau apa. Pokoknya kalian jangan diam aja ya, informasi sama komunikatif kalian pokoknya sangat diharapkan. Terus yang keempat adalah kondisi fisik dan psikis siap. Yang keempat ini yang paling bagus ya. Nah ini adalah karakter peserta didik yang belajar dari rumah yang diharapkan oleh orang tua dan juga guru-guru dan semua peserta didik tentunya. Kalian udah siap fisiknya, psikisnya siap. Nah harapannya semua anak-anak ibu Ummu Kulsum ini masuk dalam kategori yang keempat. Amin. Nah terus selanjutnya adalah kunci sukses BDR. Yang pertama adalah kalian bangun awal pagi ya. Jadi jangan karena belajar dari rumah, nggak ke sekolah kok, belajarnya dari laptop, dari HP ya. Kalian tetap harus bangun awal pagi. Ingat ya, kunci kesuksesan itu adalah apa? Bangun di pagi hari. Tahu nggak, orang yang paling kaya di muka bumi ini adalah orang yang melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah itu adalah orang yang paling kaya di muka bumi ini, paling kaya di akhirat juga insya Allah ya. Jadi kalau kita mau kaya ya kita bangun di awal pagi. Kalau kita sudah kaya, mau kaya hati, kaya harta, insya Allah kalian akan menjadi orang yang sukses. Suksesnya bukan karena belajar aja, tapi sukses kehidupannya, seluruh hidupnya menjadi berkah. Maka jangan malas untuk bangun awal pagi. Lebih baik lagi kalau kalian misalnya sholat tahajud ya, terus kalian sahur, mungkin puasa sunnah dan lain sebagainya. Terus yang kedua adalah sholat subuh awal waktu. Jadi jangan karena lihat masih jam 4 gitu ya, kalian masih santai, masih sholat kan masih 4:15 menit lagi, terus kalian tidur gitu, dan udah tidur itu kebablasan deh, jadi jam 5 sholat subuhnya. Jangan ya, jadi usahakan sholat di awal waktu. Terus yang ketiga adalah mandi dan berpakaian rapi. Nah supaya kalian belajarnya lebih nyaman, lebih berkah, lebih sehat gitu, kalian mandi dan berpakaian yang rapih. Jangan bangun tidur terus masih ada ini ya, ngacai gitu kan ya, matanya masih belum terlalu buka lebar, pokoknya belum cuci muka aja, belum sikat gigi, belum mandi, apalagi ganti pakaian rapi. Nah itu pasti bawaannya akan ngantuk ya enggak. Jadi belajar dari rumahnya yang ngantuk juga, kalian jadi malas tugasnya.
terleha jadinya, jadi numpuk gitu di akhirnya. Jadi kan yang repot kalian sendiri, ataupun kalian susah gitu buat segar dan nangkap materi yang disampaikan guru kalian waktu menyampaikan materi. Terus yang keempat, supaya lebih berkah lagi, sebelum belajar kita mulai, maka kita baca al-ma'surat dulu ya, al-ma'surat pagi. Nah, seperti yang kalian tahu, kalau di al-ma'surat itu banyak doa-doa, misalnya Allahumma inni a'udzubika minal khubsi gitu ya. Kok itu doa mau ini ya, masuk kamar mandi, maksudnya kayak Allahumma inni afini fi badani gitu ya, sehatkan badanku, pendengaranku, mataku gitu. Jadi kalian minta sehatkan badan kalian supaya semangat dan segar gitu menerima pembelajaran, sehatkan mata kalian gitu, terhindar dari melihat hal-hal yang tidak benar. Terus yang kelima, siapkan ruang belajar khusus. Belajarnya jadi kayak jangan di atas tempat tidur sambil rebahan gitu ya, buka laptop, buka HP. Ya itu kalian jadi kayak nggak semangat juga, terus kayak nggak serius gitu belajarnya. Sedangkan guru kalian udah stay on, udah mempersiapkan dari malam gitu presentasinya, pertanyaannya, nunggu kalian aktif, tapi kaliannya malah goleran. Nah, jadi jangan sampai kalian ngira si gurunya itu nggak lihat. Jadi bayangkan aja guru kalian depan kalian gitu, depan kalian HP itu gitu. Jadi masa iya guru ngomong, guru nanya, kalian malah rebahan. Jadi duduk yang rapi ya, di tempat tidur lagi ya. Kalau bisa sih di kursi atau di meja belajar kalian, atau di ruang tamu, di mana aja pokoknya yang nyaman buat kalian belajar. Dan juga kan nggak enak sama orang tua kalian, ini anak aku belajar nggak sih atau gimana kok di tempat tidur gitu kan nggak enak ya. Jadi baiknya tunjukkan hal-hal yang baik gitu untuk orang tua kalian. Kalau perlu sebelum belajar masih ada waktu, bantuin. Kalau bisa nyuci piring ya nyuci piring, kalau bisa nyapu ya nyapu. Jadi selain pengetahuan kalian, tapi keterampilan kalian dan apa sih namanya, pokoknya bantuin aja ibu kalian di rumah, bantuin pokoknya ya. Jadi jangan sebagai ratu di rumahnya, apalagi kan yang biasanya dulu sibuk jarang ketemu orang tua, sekarang malah 24 jam sama orang tua. Jadi manfaatkan waktu-waktu sekarang ini. Yang keenam adalah mengikuti setiap sesi pembelajaran. Jadi tak satu pun ya tertinggal, hilang di satu pelajaran. Misalnya di pelajaran Bu Tion nggak masuk, aku nggak suka gitu, katanya jangan ya. Jadi masuk aja ke semuanya. Kalau misalnya kalian nggak suka ya omongin sama gurunya kenapa nggak suka gitu. Atau misalnya kalau kalian ada halangan sama gurunya, misalnya di pelajaran Bu Tion kalian mau kemana dulu, nggak boleh ya kemana-mana ya, belajar gitu. Maksudnya kalau misalnya di jam pelajaran ibu sakit gitu, padahal sebelumnya masuk ke pelajaran guru lain, ya ngomong aja, pokoknya informasi gitu, jangan diam-diam aja ya, diinformasikan. Yang ketujuh adalah menyelesaikan tugas tepat waktu. Nah ini yang paling penting, jangan sampai kalian di akhir ditumpuknya. Nah udah pelajaran Bu Tion ini belum selesai, pelajaran Pak Hikmat belum selesai, pelajaran Bu Mega belum selesai, Bu Hera belum selesai, malah di satu pelajaran ada beberapa tugas. Nah di akhir ditagih gurunya untuk kelengkapan nilai. Nah ini kan yang repot ya nggak? Belum lagi gurunya lupa tugasnya yang mana, atau siswanya lupa aku udah ngerjain atau belum gitu kan ya, udah sampai mana, materi yang mana, kalian juga lupa apa jawabannya gitu, mungkin udah lupa materinya aja. Jadi jangan pernah yang namanya menunda tugas. Pokoknya kata gurunya 1 jam, berarti kalian dalam 1 jam gitu ya ngerjain tugas dan selesai gitu tepat waktu. Jadi jangan ditunda-tunda, kalau bisa sekarang ngapain nanti ya nggak, nanti mah untuk santai. Oke, lanjut. Nah serba-serbi BDR, apa aja sih serba-serbi BDR, kira-kira apa, ada yang tahu nggak? Nah jadi kalian dari BDR ini lebih gurunya juga ngasih tugas yang terkait dengan medsos, kayak upload tugas gitu kan ya, upload tugas ini ke Instagram. Nah jadi lebih eksis lah kalian diharapkannya. Terus yang kedua, kalian jadi lebih melek teknologi. Terus ada juga apa lagi ya,
jadi serba media sosial aja pokoknya. Nah, intinya dari semua keadaan ini ibu harapkan kalian mengambil hikmahnya. Meskipun kita nggak ketemu sekarang ya, insya Allah nanti kita ketemu lagi dalam waktu yang lebih dekat ya. Semoga corona cepat selesai, amin. Nah, jadi jangan lupa selalu tersenyum ya, selalu bahagia dimanapun dan kapanpun. Jangan tunjukkan muka masam kalian sama orang tua, teman, guru, dan lain-lainnya. Jadi harapan ibu yang paling penting itu adalah responsif di grup kelas. Jangan sampai gurunya nunggu lama gitu. Ahwat, tolong kerjain ini ya, udah ngerjain ini belum gitu. Kaliannya malah nggak ada yang respon atau respon 10 menit kemudian. Kan kasihan ya gurunya, kasihan atau ya, soalnya kan beliau juga udah menyempatkan waktu tapi kalian masih rebahan. Tapi kan kalian yang dirugikan juga ya nggak? Kalian udah biayanya di sini agak lumayan tapi kalian nggak manfaatkan ya, jadi kasihan sama orang tuanya juga. Jadi kalau bisa itu kalian serius, fokus, dan tanya aja gurunya. Kalau nggak paham, bu aku mau paham sampai paham gitu ya, si gurunya pasti senang gitu, pasti senang untuk menjelaskan secara detail. Jadi jangan malu, jangan takut juga. Kalau ada masalah ceritakan ke guru yang bersangkutan, atau kalau malu ya ke wali kelas. Nanti sama wali kelas akan coba ini ya, coba dibantu gitu gimana solusinya. Sudah. Nah, jadi dari ibu mungkin itu aja. Kalian tetap semangat dan selalu menjadi anak yang prestasi ya. Jangan lupa bantuin mamahnya di rumah ya. Selamat menjadi kelas 11. Semoga kelas 11 semakin berhasil. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.